sesuai di kontrak mata kuliah itu ya, alamat emailnya. Nah, bagaimana fisiologinya berbicara ini? Atau bunyi ujaran itu dibentuk? Adalah mulai dari paru-paru yang mengeluarkan udara melalui tenggorokan, menggetarkan pita suara. Nah, menggetarkan pita suara dulu nih. Dan bunyi yang keluar nanti lewat mulut. Jadi paru-paru menghembuskan udara atau mengeluarkan udara melalui tenggorokan. Dari tenggorok ini udara akan menggetarkan pita suara. Apabila udara yang keluar atau bunyi yang keluar ini tidak mendapat hambatan, maka bunyi ujaran yang keluar disebut vokal. Nah, apa bedanya dengan konsonan? Maka bunyi udara yang dikeluarkan oleh paru-paru menggetarkan pita suara. Nah, apabila bunyi yang keluar ini mendapat hambatan, maka akan menjadi konsonan. Oke? Jadi apa perbedaan konsonan dengan vokal tadi? Perbedaannya apa? Perbedaannya tahu? Ya. Tahu perbedaannya? Nah, mundur namanya lengkung kaki gigi, namanya sini nih ya. Nah, di sini nih. Ini gigi atas, ini sekarang lengkung kaki gigi. Ini namanya alveolar. Nanti gigi atau gusi belakang gigi atas, alveolar. Mundur lagi, langit-langit keras, nih langit keras ini namanya palatal. Palatal gitu ya. Ini ujung lidah, nih ujung lidahnya ini. Nah berikutnya ini setelah palatal ini mundur di sini, ini disebut langit lembut atau velar atau velum. Nah sekarang ini anak tekak. Nah lidah sendiri mulai dari akar lidah sampai lidah tengah sampai ujung lidah gitu. Nih. Nah di sini ini ada gusi atas, ini ada tengah lidah, ada pita suara di sini, ini ada tenggorok. Nah pita suara anak tekak ini di sini nih. Nah ini yang di bawah namanya epiglotis. Ini akar lidah epiglotis. Nah ini rongga tekak sini atau ini, nah ini belakang lidah. Baik. Sekarang kita coba. Nah, nanti di dalam membentuk ucapan bina wicara ini pendekatannya adalah multisensori atau multisensory approach. MSA, multisensory approach. Multisensori ini sering disebut dengan VAKT. V-nya visual. Visual itu mata. Ya. Mata itu melihat. Melihat apa? Melihat posisi atau gerak organ artikulasi. Untuk apa? Untuk ditiru atau diimitasi. Memanfaatkan sisa pendengaran. K-nya kinestetik, rasa getar. T-nya taktil atau rasa raba. Nah, taktil dan kinestetik sering disebut haptik. Coba satu tutup sekarang. Ya, pendekatannya multisensori. Ayo apa saja multisensori itu? Sebutkan. Visual. VAKT, gitu dulu. VAKT. V-nya sama-sama. V-nya Imitasi atau ditiru.
Kalau auditoris tentu memanfaatkan sisa pendengaran. Seperti apa sih bunyi itu? Ternyata tiap-tiap bunyi ujaran itu berbeda-beda. Bunyi vokal, bunyi konsonan beda-beda. Kinestetik itu rasa getar dan rasa rabana ini untuk mengidentifikasi, menemukan dan sekaligus membedakan. Mari kita coba sekarang kita kenali, ini namanya bagan konsonan. Namanya bagan konsonan. Bagan konsonan. Nah, daerah artikulasi itu mulai dari paling depan. Tadi kita sudah sebut ya, kedua bibir, bilabial. Bilabial ini bisa menghasilkan konsonan apa saja, P, B, M, W. Tapi dalam belajar artikulasi ini p, b, m, w. M, W. Labiodental itu hanya menghasilkan satu konsonan saja. Bibir bawah ketemu gigi atas, F. Nah, dental atau alveolar ini belakang gigi. Nah, tentu ini yang beroperasi ujung lidah. Ujung lidah akan menyentuh dental alveolar ini menghasilkan konsonan paling banyak. T, T, D, S, Z. Nih. T, D, S, Z, N, R, L. Nih, paling banyak ini. Menghasilkan 7 konsonan. Mundur lagi ke langit-langit keras. Jika disentuh dengan ujung lidah, akan menghasilkan C, J, Sh, dan Y, dan juga Y. Mundur ke langit-langit lembut atau velar, menghasil bunyi K, G, X, dan Eng. Ini lambang fonetisnya ini seperti N, ekornya panjang. Kalau N ada topinya, kalau Sh, S ada topinya. Ya. Velarnya langit-langit lembut, K, G, K, G, X, dan Eng. Paling belakang ini E. Misalnya menyebut nama orang, apa namanya. Nah ini orang-orang Jawa Barat sering menyebut A itu bukan A, tapi ada A gitu. A, B, C. Nah ini ada glotalnya di belakang. Dan H lepas. H ini semivokal, semivowel sebenarnya ini ya, hampir seperti semivokal. Tapi letaknya di sini di frikatif. Nah, oke. Ini daerah artikulasinya. Sekarang bagaimana cara artikulasinya? Cara artikulasinya, nih ada istilah bersuara dan tak bersuara. Apa sih artinya tak bersuara dan bersuara? Bersuara itu getarannya lebih besar dibandingkan yang tak bersuara. Getarannya. Ya. Udara yang dikeluarkan juga lebih banyak. Ini bersuara. Ada yang bersuara, ada yang tak bersuara. Nah, karakternya, cara artikulasi ini termasuk dasar ucapan ini ya. Dasar ucapan itu begini, misalnya P, kedua bibir merapat, pipi agak menggembung, udara ditahan sebentar, dikeluarkan, tapi tidak meledak, tidak terlalu keras. Tapi berbeda dengan B, hambat juga. Kenapa dihambat? Dihambat itu kedua bibir merapat dulu. Ya. Dihambat. Yang dihambat ini bilabial, B bersuara, artinya udara yang keluar lebih banyak. Nah sekarang coba kita cobakan dengan VAKT. Telapak tangan, nih. Lihat saya semua, telapak tangan letakkan depan begini. Ya. Atau bisa pakai tisu nih alat peraganya nih, tisu. Ini, tisu nih ya. Ini sementara pakai tangan dulu. P dan B udaranya banyak mana? P dan B. Sama Pak, sama-sama keras. Nah, itu nggak bisa membedakan gitu ya. Sekarang kita coba dalam huruf pola dan bola. Lebih banyak mana? Bola. Lebih banyak B atau P? Bola. Nah, nih buktinya ini, buktinya ini. Ini kalau pola P ya, ini yang B.
B syarat ini, yang P ini. Ini P. Coba, ini pola, udara tidak banyak, tapi yang Oh. bola, dia nih, bola, bola, udara yang meletup, yang keluar lebih banyak nih, bola. Oke? Nah, ini adalah VAKT tadi, visual, auditory, taktil, kinestesi. Tapi karena kinestesi nggak bisa diraba, tidak rasa rabanya itu haptiknya kurang, saya ambilkan alat peraga ini. Ini untuk membedakan mana yang lebih meletus dan tidak meletus, gitu ya. Ini sudah guru-guru SLB harus tahu ini. Ya. Lanjut lagi. Sekarang ini masih bilabial. Oh, ternyata menghasilkan M. M itu nasal. Nasal itu artinya sengau. Nasal itu hidung. Gitu ya. Oke, satu-satu dulu nih. Hambat tak bersuara. Artinya kedua bibir merapat, dihambat. Frikatif itu artinya bergeser. Ada gesekan, tapi tak bersuara. Yang bergesek di sini apa saja nih? Ada yang labiodental, ada yang dental alveolar, ada yang palatal, ada yang velar, ada yang glotal. Menghasilkan berapa yang frikatif? F. F. Coba bibir bawah menyentuh gigi atas. Yang biasanya tidak bisa, masa F jadi bilabial? Ya salah lah. F jadi F. Fanta menjadi panta. Fakultas menjadi fakultas. Betul? Sering salah begitu? Nah, sekarang dikoreksi ya. Nah, S ini syah ini. S ini juga frikatif, bergeser. Apa yang bergeser? Apa yang bergeser? Yaitu lidah, ujung lidah dengan gigi atau ujung gigi atas. Mundur sedikit ke palatal, kalau ditarik ke belakang menjadi syah, tapi di depan menjadi S. Ya, ini sudah, ini syarat. X ini juga bergetar, tapi di langit-langit lembut ujung lidahnya. Pangkal lidah atau lidah tengah ini. H ini ujung lidah belakang. Pangkal lidah belakang bergeser, ini frikatif. Nah, Z ini juga frikatif bersuara. Z ini frikatif bersuara. Yang nasal lewat hidung, udaranya keluar lewat hidung nih. En, dan eng. Yang getar bersuara atau trill itu dental alveolar, lidah menyentuh gigi, ya, atau ujung gigi, belakang gigi. Lateral itu artinya menyebelah, ada udara yang keluar dari kanan kiri lidah, L ditempelkan di dental atau di alveolar. Yang terakhir semivokal, antara vokal dan konsonan nih, W, tidak merapat betul bibirnya, Y, lidahnya juga tidak terlalu merapat betul. Oke, satu-satu sekarang kita coba bentuk. Nah, ini saudara nanti ujian banyak keluar nih, banyak keluar ini ya. Sekarang kita coba yang nasal. Nasal itu hidung. Nah, bagaimana membedakan papa dan mama? Papa ingat dulu nih dasar ucapannya. Papa dasar ucapannya kedua bibir merapat, dihambat, tapi tak bersuara. Udara tidak ada yang lewat hidung. Kalau udara keluar lewat hidung jadi sengau, salah. Tapi anak-anak biasanya, anak-anak berkebutuhan khusus ya mengucapkan P yang sengau juga banyak nih. Mama, papa, sengau gitu ada juga. Nah, kalau yang sengau tadi kan en, dan eng. Coba sekarang tempelkan. Ini namanya haptik. Taktil kinestesi. Ucapkan papa. Bergetar nggak hidungnya? Ayo semua tempelkan. Papa. Bergetar tidak? Tidak. Hidungnya bergetar tidak? Tidak. Kenapa tidak bergetar? Karena tidak ada suara lewat hidung. Tidak suara Karena lewat tidak hidung. nasal. Dan udara Tidak lewat nasal. hidung. Ya, jawabnya apa? Tidak Nasal. tidak nasal. Nah, kalau M ini nasal, ucapkan mama. Mama. Bunga. 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 Bajunya. Bunga. Nyanyi. Ya kan? Nyanyi. Oh. Iya, Pak, bener, Pak. Iya.
Terus ucapkan lagi sekarang. Nanti. Nanti. N bergetar? Iya, karena N juga nasal. Yang nasal apa saja tadi? M, N, N, dan eng. Bunga. Nah, untuk membentuk beda semacam ini tidak mudah. Maka ini yang namanya visual, auditori, matanya melihat, tangannya merasakan getaran, telinganya memanfaatkan, kan begitu. Nah, kinestetiknya di mana? Oh, dia merasakan sendiri. Di sini ada getaran, sini ada getaran. Nah, guru-guru yang belum punya pengalaman ini melatihnya semua pipinya diraba terus gitu kan. Itu saya perhatikan, diraba semua. Dia semuanya bergetar, ini juga bergetar semua gitu kan. Ada tempatnya. Caranya bagaimana? Lihat tadi bagan konsonan. Ada ilmunya. Maka bagan konsonan harus dikuasai betul ya. Dikuasai betul. Oke, sekarang saya mau tes. Dari paling depan sampai paling belakang. Apa sebutannya? Yuk, siapa bisa? Ini apa? Bilabial. Bial. Nah, mundur sini. Den. Sini. Dental. Belakang gigi atas. Alveolar. Alveolar. Langit-langit. Langit. Palatal. Palatal. Langit-langit keras palatal. Langit-langit lembut. Velar atau Velar. Oke, bagus. Sekarang paling belakang, ya. Glotal. Glotal. Sekarang pertanyaan saya. Kalau T itu artikulasinya apa? Dental. Palatal. Dental atau alveolar, ya. Boleh dental, boleh alveolar. Oke. Kalau eng nyanyi. Nasal. Ya, itu nasal itu. Ini yang saya tanyakan daerah artikulasinya. Oh iya. Ya, bukan cara. Daerah Oke. artikulasi. Eng apa eng? Velar. Ya. velar. Velar, Pak. Ya. Langit-langit palat. Langit lembut. Palatal. Ya. Velar. Eng. Apa eng? Oh, eng palatal. Iya. Nah, kalau H apa H? Glotal. Glotal. Kalau G? G. Velar. Velar. Oke, dari paling depan sekarang agak cepat. Bilabial, dental, alveolar, ya kan? Jadi dental dulu baru alveolar ya. Kan gigi dulu baru kaki gigi kan? Yuk sama-sama. Paling depan bilabial, dental, alveolar, palatal, velar, glotal. glotal. Oke. Sekarang cara mengucapkannya. Ada yang hambat, bersuara dan tak bersuara. Ada yang frikatif atau bergesek. Terus ada apa lagi? Nasal. Ada nasal. Kalau jawabnya salah namanya ngasal. Ada yang nasal. Terus setelah nasal apa? Getar. Bersuara. Terus lateral tuh kayak gini nih, lidahnya di sini nih, lewat kanan kiri ini. Ini lidah, nih sebelah sini ini lateral. Paling bawah lagi apa? Semi. Nah, masing-masing punya karakteristik sendiri-sendiri. Nah, dengan karakter sendiri-sendiri ini, maka bina wicaranya sendiri-sendiri. Oke? Ya, saya tidak mau buru-buru di sini. Khawatir nanti saudara belum paham. Silakan kalau ada pertanyaan sekarang. Apa beda bersuara dan tak bersuara? Sudah paham ya? Yang bersuara ini getarannya lebih dibandingkan dengan yang tak bersuara. Gitu ya. Frikatif artinya apa kalau frikatif? Gesekan atau geseran. Kalau lateral apa artinya lateral?
Lateral di antara dua lidah. Di antara Menyebelah. Membelah. Menyebelah. Menyebelah. Ya, menyebelah. Jadi udara keluar dari masing-masing kanan kiri lidah di sebelah lidah. Itu lateral. Kalau otak, lateralisasi otak itu penyebelahan otak belahan kanan dan otak belahan kiri. Gitu, lateralisasi. Semivokal ya tidak vokal, tidak konsonan. Kalau orang tidak semi, nggak wanita, nggak perempuan tuh agak semi gitu kan. Nah, ya, oke. Ya, yang hambat ini ada yang bersuara, ada yang tak bersuara. Nah, B itu lebih plosif, lebih meletus. Ya, lebih plosif, lebih meletus. Plosif itu ledakan sesungguhnya gitu ya. Kenapa meledak? Karena ditahan. D itu juga bersuara, meledak juga. D. Nah, ditahan dulu lidahnya, baru keluar. Juga ditahan. G juga ditahan, maka lebih bersuara, lebih plosif gitu ya. Z juga demikian. Eng ini juga lebih banyak. L juga begitu. Nah, tentu makin ke belakang, makin tidak mudah cara membentuknya. Maka boleh menggunakan alat-alat artikulasi. Ada yang tahu contoh alat-alat artikulasi? Spatel. Spatel. Menekan lidah, ya. Nggak boleh pakai jari. Kalau Anda latihan bicara, bina bicara, terus biar benar posisi lidahnya, jari Anda masukkan ke mulut. Muntah itu nanti murid Anda gitu kan. Ya kan? Nggak boleh pakai spatel, dibentakkan, ditata gitu ya. Nah, paling bagus itu adalah melihat, tetapi kan tidak semua yang di dalam terlihat. Maka perlu diraba dan sebagainya. Gitu. Baik, ada pertanyaan? Silahkan. Ini dulu, sebelum sampai ke vokal dulu. Diinternalisasi, dihayati. Merasakan sendiri. Ya, merasakan sendiri. Saya mata kuliah ini hanya pengembangan bahasa, dasar-dasar saja. Nanti prakteknya akan ada mata kuliah sendiri, yang ngajar nanti Buder Bambang. Ya, bina bicara khusus. Dan bina komunikasi, persepsi bunyi, dan irama. Tapi konsep dasarnya saya kenalkan dari sini. Tapi paling tidak dari sini saja ini, dulu ada tuh saya mengajar mahasiswa, Pak hanya dengan berbekal satu slide ini Pak, saya berani nerima les Pak. Les siapa? Les anak berkebutuhan khusus Pak. Yang kamu les apa? Anak SIPI. Oh ya, tidak terlalu sulit, karena audiennya masih. Ada juga yang berani ngeles anak tunarungu. Wah, hebat juga kamu gitu ya. Padahal baru dapat sedikit ilmunya. Kreatif gitu ya. Iya. Kalau boleh nanya Pak untuk. Ya boleh. Ini kan untuk pembentukan itu ya Pak, apa namanya? Ini yang paling sulit buat saya itu kan ketika mengeluarkan ini nih, anak itu nggak mau bersuara gitu. Ya. Anak apa nih? Ketika tunarungu, itu kan ketika ya. Mungkin kadang-kadang kan dia apa namanya? Apa ya? Dia mungkin pemahamannya, yaitu kan kadang-kadang anak yang mungkin IQ-nya menyuarakan untuk A gitu, keluar suaranya ini A gitu nggak bisa. Bu Nurul ikut kuliah ini nggak, Bu Nurul? Tidak Pak. Tidak Pak. Ya? Bu Nurul. Oh nggak ikut? Siskom yang ikut. Kalau yang diakui. Diakui. Ya diakui. Oh bisa udah diakui, dasarnya apa tuh? Sudah diakui. Mungkin dari SGPLB dulu Pak. Ya? Kan dari SGPLB. Oh, Pak. Ini non SGPLB nih. Iya, kami SGPL ya. Nondik dan Dik. Yang non-dik. Oke. Nah, oke. Bagaimana agar anak mau mengeluarkan suara? Maka pendidikan khusus itu harus learning by playing, bukan langsung learning by doing. Belajar sambil kan learning by playing. Bermain, Pak. Bermain. Nah, sambil bermain. Nah, bagaimana untuk sambil bermain ini sampai anak bisa mengeluarkan bunyi, gitu kan? Mengeluarkan bunyi. Maka kalau gurunya juga tidak menarik dan tidak ekspresif dan tidak mulai mencobakan bermain, memperagakan, ambil
boneka binatang, patung binatang, atau boneka apa, kita ikut mereka sambil wow, wow, sampai sambil dirasakan getarannya, pegang tangan anak, tempelkan di dada bu guru, dada bu guru bergetar, gitu kan, tempelkan lagi di pipi bu guru, di depan mulut bu guru, ayo ada suara, keluarkan lagi, anak juga kan lama-lama bergetar, keluarkan yang panjang lagi. Begitu caranya. Jadi sambil bermain. Tapi jangan hanya mencontoh, harus ada tadi visual, auditori, taktil, kinestesi. Yang meraba itu bukan tangan kita meraba ke anak-anak. Tangan anak harus sering meraba ke kita. Iya, pakai Itu kaca. resikonya guru perkebutuhan khusus mau diraba-raba. Diraba murid. Iya, Pak. Kalau diraba teman sejawat itu bahaya. Gitu. Oke, Ya. Ya, begitu ya. Ngajar di mana Bu Ani? Di Alfiani Cengkareng, Pak, swasta. Oke, nggak swasta mau negeri nggak ada urusan. Nah, artinya iya ngajar apa? Tunanetra, tunarungu. Saya tunarungu. Apa tuh? Dipraktekkan. Terus diskusikan dengan guru yang lain yang ngajar PKPBI ada tidak? Kenapa? Sih ya. Yang ngajar PKPBI ada atau tidak? Ada sih senior saya dulu, Bapak Amin yang dulu pernah di TVRI pernah. Nah, coba ditanya. Oh, Pak Amin. Amin Iya. isyarat. Nah, Iya. Bisa nggak tuh Pak Amin? Bisa isyarat atau bisa mengeluarkan bunyi anak nggak gitu? Iya. Nah, ya. Dicoba ya, yang lain juga dicoba semua. Iya. Itu hanya salah satu contoh saja. Tapi contoh yang berikutnya adalah di depan cermin, ikuti. Iya, bunyi cermin. keluar, getarannya sampai ada, gitu ya. Nah, boro-boro membentuk konsonan dan vokal, bunyinya saja belum tentu mau keluar kan, gitu ya. Itu Nah, ceritanya, mengeluarkan Pak. bunyi dulu. Iya, harus sampai keluar bunyi. Latihan bernafas. Latihan bernafasnya yang ringan-ringan saja. Kapas ditiup-tiup. Lomba, ini kapas setinggi-tingginya. Itu latihan bernapas. Terus bola pingpong, pakai gulungan karton, dibuat miring. Nah, niupnya ke atas, kuat nggak sekuat-kuatnya. Siapa paling tinggi niupnya? Nanti kan lama-lama keluar udaranya kan, gitu. Terus kalau bukan suara tetapi lidahnya harus nggak mau keluar, ya bibirnya dikasih madu suruh jilatin. Iya, betul, sirup dan sebagainya. Kan anak-anak tunarungu itu fungsi sekundernya nggak berfungsi, hanya primernya. Primernya menurut untuk apa? Makan ya sudah. Padahal fungsi sekundernya untuk ngomong. Gitu. Mata untuk apa bagi orang semua? Ya untuk melihat saja, tapi tidak pernah melihat orang ngomong. Maka dilatih lihat terus, gitu ya. Keterarah wajahan. Jadi ini masih prawicara namanya. Sebelum latihan itu prawicara, latihan pernafasan, latihan mengeluarkan getaran, suara di dada, nanti suara panjang, suara pendek, baru dibentuk konsonan vokalnya. Tidak tiba-tiba. Oke, bagus pertanyaannya, memancing saya jadi mengingatkan. Tapi nanti lebih diperdalam lagi dengan Bu Bambang ya, karena praktek nanti di sana. Saya sebenarnya konsep-konsep fonologi saja, tapi tidak apa-apa. Lanjut, silahkan kalau ada pertanyaan yang lain. Saya berikan waktu 5 menit lagi ya, saya tidak bisa 2 jam nih ngajar ini, mohon maaf. Oke, silakan yang anak reguler, anak kelas pagi, ayo, jangan menunggu, ayo ikut, aktif. Secara bersamaan dan juga dengan latihan winawicara juga, Pak. Terima kasih. Oke. Ya, bagus ya. Ya, tentu yang paling bagus adalah komunikasi ciptaan Tuhan, yaitu berbicara. Tetapi bisa juga dengan isyarat. Tapi kalau bina bicara, jangan isyaratnya, tapi abjad jari. Abjad jari. Misalnya melatih bunyi B itu sama dengan ini. Gitu kan. Tapi nanti untuk melatih isyarat dengan isyarat, itu penting. Untuk misalnya ternyata, nah ini contoh nih, ini mau nggak mau saya lanjutkan nih. Saya lanjutkan sedikit nih.
Nah, ini nanti saya ulang lagi, tapi nah sini nih. Coba E. E itu ada lele, ada leleh, ada emas. Nih lambang alofon. Ini alofon itu alo itu variasi dari bunyi gitu ya. Nah, ternyata kelemahan isyarat itu apa? E-nya hanya satu, bisa jadinya E satu saja. E satu saja gitu. Nanti saya lanjutkan lagi ke morfologi ini, ke morfologi ya. Nah, ke morfologi. Awalnya bermepediketerse. Kalau isyaratnya yang mana dulu nih? Ada dua isyarat, ada sibi, ada bisindo. Kalau pakai bisindo tidak bisa untuk mendampingi latihan bicara. Karena awalan akhirannya tidak ada, susah gitu ya. Nah, bisindo cocoknya untuk tunarungu yang sudah punya bahasa. Yang tidak punya bahasa kan susah gitu ya. Ber itu contohnya, ini contoh nih ber. Ini si B nih, ber. Kalau ketemu kata ajar akan menjadi belajar. Belajar. Bernya berubah menjadi bel. Tapi kalau bermain gitu, maka tetap tidak berubah. Pada ketemu kata kerja menjadi bekerja. Maka alomorfnya, variasi dari morfemnya bisa ber, bisa bel, bisa be. Dalam isyarat hanya satu ber saja. Tapi dalam ungkapan ngomong atau ditulis bisa ber, bisa bel, bisa be. Siapa tadi namanya yang tanya? Sabila Khairunisa, Pak. Nah, sedikit itu paham? Sedikit, saya berikan contoh sedikit, paham ya? Maka utamakan ya bina wicara, kalaupun mau pakai isyarat untuk mendampingi saja. Bahwa itu kalau untuk isyarat hanya satu munculnya nih. Tapi dalam prakteknya, ini bisa menjadi apel, bisa menjadi apel. Bisa menjadi lele. Kakek, kan E-nya beda kan? Jadi saling mengisi. Tapi utamanya adalah oral dulu gitu. Karena oral ini nanti yang akan membantu perkembangan kognitif. Jadi kelemahan isyarat itu yang pertama secara fonologi. Fonologi. Yang kedua fonologi suprasegmental. Isyarat nggak ada irama intonasi. Paham? Sudah paham? Pertanyaan? Paham, Pak. Ya, lanjut boleh. Tanya lagi kalau belum paham boleh. Tapi penggunaannya bolehkah isyarat untuk mendampingi bina wicara? Boleh. Boleh. Tapi namanya bina wicara, wicara mulut ya oral kan gitu ya. Ya. Nah, ini sering jadi excuse baik bagi guru juga mengatakan gitu. Wah, itu penyiksaan. Bukan, gurunya saja nggak mampu melatih. Anak tunarungu ya males kalau nggak dikondisikan, maka harus sambil bermain menyenangkan. Tunarungu yang dewasa juga mempengaruhi anak-anak yang junior. Jangan mau latihan bicara susah, bukan bahasa kita. Padahal kalau dibatasi pakai isyarat saja, kosakatanya terbatas. Tidak cukup, untuk berpikir susah. Nanti ada namanya berpikir oral. Berpikir oral itu kosakata oral ini berbeda dengan kosakata isyarat. Tapi dalam pembelajaran anak berkebutuhan khusus semuanya penting, namanya komunikasi total. Jadi totalitas komunikasi dipakai semua, ya isyarat, ya membaca, menulis, berbicara. Tapi awalnya adalah berbicara lebih dahulu. Orang lahir juga tidak bisa langsung menulis, tapi berbicara dulu. Bahkan tidak berbicara, memperhatikan dulu. Memperhatikan tahap perkembangan, disimpan di otak, organ artikulasi matang mulai mencoba-coba ngomong. Jadi menyimak, berbicara, lalu membaca tulisan, matanya melihat tulisan, ditangkap, disimpan lambang-lambangnya, motorik tangan mulai bisa berkembang, mencoba belajar menulis. Jadi menulis itu terakhir, setelah bisa membaca. Bukan menulis dulu baru membaca, gitu ya. Nah, isyarat itu juga lambang. Kan ini namanya lambang. Bahasa adalah sistem lambang. Lambang-lambang berikutnya. Boleh saja digunakan beriringan, asal cara mengajarnya bisa. Tapi yang terpenting kemampuan berbicaranya, bina bicaranya bagus, berisyaratnya bagus. Kalau setengah-setengah, gurunya juga masih mikir, nggak lancar, nanti malah anak terganggu. Semoga terjawab ya pertanyaan yang bagus ini. Gitu. Oke, ya. Terima kasih tidak, juga jawabannya. Terima kasih untuk jawabannya, Pak. Ya, oke. Sama-sama. Ya.
kuliah ini tidak mudah, tapi di saya tidak terlalu sulit. Yang sulit nanti prakteknya dengan Buder Bambang di mata kuliah Bina Wicara. Penanggung jawab mata kuliahnya juga masih saya namanya. Baik, jika tidak ada pertanyaan lagi, maka mohon maaf saya akhiri perkuliahan ini. Ketemu lagi minggu depan sedikit-sedikit, tapi semoga punya makna.